Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai polinomial. Bentuk persamaan polinomial fx dengan satu variabel x dan dengan koefisien dari Gf2 sebagai berikut. Fx sama dengan f0 ditambah f1x ditambah f2x pangkat 2 ditambah f3x pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah fn x pangkat n dengan fi sama dengan 0 atau 1. Fi 0 atau 1. Berarti kalau f0 bisa 0 atau 1, f1 bisa 0 atau 1, f2 bisa 0 atau 1 dan seterusnya. Untuk i-nya, fi untuk nilai i di sini antara 0 sama dengan lebih kecil i lebih besar sama dengan 0 atau i lebih kecil sama dengan n. Koefisien polinomial fx ini menggunakan field biner Gf2, di mana field biner Gf2 ini himpunannya itu adalah 0 dan 1. Derajat dari polinomial adalah pangkat tertinggi dari x dengan nilai koefisien bukan 0. Kalau kita lihat dari persamaan ini, jika fn di sini bukan 0 yaitu 1, maka derajat tertingginya adalah n. Misalkan di sini f0, f1, f2 sampai dengan f10 misalnya. Fn f10 x pangkat n x pangkat 10, f10 x pangkat 10, berarti derajat polinomial ini adalah 10. Kalau n-nya di sini 3, berarti derajat polinomial ini adalah 3. Jadi diambil dari pangkat tertinggi dari nilai fn x pangkat n. Sementara kalau dia di sininya 0 ya, jadi derajat dari polinomial adalah pangkat tertinggi dari x, pangkat tertinggi dari x ini dengan nilai koefisiennya bukan 0, fn ini bukan 0, berarti ini harus 1 ya. Maka pangkat tertingginya adalah n. Jika fn-nya sama dengan 0, fx-nya adalah polinomial dari derajat kurang dari n. Berarti ini pasti kurang dari n. Misalnya n kurang 1. Fn dikurang 1. Ini Fn, sebelum ada Fn ada Fn kurang 1. Ini yang paling tinggi ya. Derajatnya adalah n kurang 1 dengan catatan Fn kurang 1 adalah bukan 0. Kalau Fn kurang 1 ini 0, berarti Fn kurang 2 yang diambil, dan Fn kurang 2 nya bukan 0, sehingga x pangkat n nya menjadi xn x pangkat n dikurang 2. Derajat dari fx sama dengan 0, fx sama dengan f0 adalah 0. Fx sama dengan f0 x pangkat 0, derajatnya 0. Nah, karena x pangkat 0 sama dengan 1, x pangkat 0 sama dengan 1, jadi 1 dikali f0, makanya ditulis fx sama dengan f0. X di sini ada x pangkat 0. Derajat yang tertingginya dari fx sama dengan f0 adalah 0. Jadi kalau kita mau tuliskan lengkap di sini ada x pangkat 2, di sini ada x pangkat 1, di sini dia ada x pangkat 0. Polinomial dengan koefisien dari Gf2. Terdapat dua polinomial dengan koefisien dari Gf2 dengan derajat 1. Dengan derajat 1, 1 ditambah x pangkat 1. Di sini 1, karena x pangkat 1 sama dengan x tidak ditulis. Ininya pangkat satunya tidak ditulis. Satu lagi adalah x pangkat 1. X tidak ada ini. Jadi ada dua polinomial dengan derajat 1. Sementara ada 4 polinomial dengan koefisien dari Gf2 dengan derajat 2. Ini derajat 2.
Ini derajat 2, derajat 2, derajat 2. Ada 4 polinomial. Yang ini 1x pangkat 2, x pangkat 2, 1 tambah x pangkat 2, x tambah x pangkat 2, dan 1 tambah x pangkat 2. Secara umum kalau kita mau tulis dalam bentuk persamaan ini, secara umum terdapat 2 pangkat n. N-nya apakah 3 atau 4 ya. Kalau di sini 1 derajat 1 2 pangkat n berarti ada 2 persamaan. Kalau dia derajat 2 berarti 2 pangkat 2 4, ada 4 persamaan polinomial. Kalau n-nya 3 ya, misalkan ada n3, 2 pangkat 3 8, berarti ada 8 polinomial. Polinomial GF2 dapat dijumlahkan atau dikurangkan, dikali, dibagi dengan aturan modulo 2. Pada aturan modulo 2, pada GF2 penjumlahan itu sama dengan pengurangan, karena 1 ditambah 1 sama dengan 0, sehingga 1 sama dengan ini kita bawa ke kanan min 1. Jadi 1 sama dengan min 1, sehingga penjumlahan sama dengan pengurangan. Contoh bentuk persamaan polinomial yang lain dengan koefisien dari GF2, misalkan Gx. Tadi fx, sekarang ada Gx. G0, G1, X, G2, X pangkat 2, G3, X pangkat 3, dan seterusnya sampai Gm, X pangkat M. Dengan Gi sama dengan 0 atau 1. Untuk I lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada M. Ya, ini sebenarnya bentuknya, polanya kalau kita lihat sama dengan fx. Polinomial dengan koefisien dari GF2 memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah dia memiliki sifat komutatif, kemudian asosiatif, dan yang terakhir distributif. Polanya untuk komutatif, AX tambah BX sama dengan BX tambah AX. Bisa dibalik. Atau perkalian juga gitu, AX kali BX sama dengan BX dikali AX. Untuk asosiatif, AX ditambah BX tambah CX sama dengan AX tambah BX ditambah CX. Penyelesaiannya yang di dalam kurung dulu. Hasilnya juga nanti antara sisi kiri dengan sisi kanan akan sama. Dalam perkalian juga AX dikali BX kali CX sama dengan AX kali BX kali CX. Diselesaikan dulu yang dalam kurung ya, baru nanti ini hasil keseluruhannya ini sama dengan ini. Yang distributif, AX dikali BX tambah CX sama dengan AX dikali BX di sini ditambah AX dikali CX di sini. Hasil perkalian penjumlahan di sini, ini penjumlahan kemudian dikalikan, akan sama dengan hasil di sini. Ini sifat polinomial dengan koefisien dari GF2. Misalkan polinomial fx dibagi dengan gx, ada sebuah polinomial fx dibagi dengan gx dan derajat dari gx tidak sama dengan 0. Ya, derajat dari gx tidak boleh 0, maka akan diperoleh pasangan unik polinomial dengan koefisien GF2 yaitu Qx atau hasil bagi dan Rx atau sisa bagi. Fx dibagi Gx ada hasil bagi namanya Qx, kemudian sisa baginya Rx. Sehingga kalau dituliskan persamaan fx sama dengan Qx ya, ini yang dibagi Qx kali Gx, hasil bagi dikali dengan pembaginya ditambah dengan sisa Rx. Derajat dari Rx ini dia harus lebih kecil dari Gx ya. Fx kita bagi dengan Gx, itu fx bisa dibagi dengan Gx ya, selama Rx nya ini pangkatnya masih lebih kecil dari ini. Rx nya ini pangkatnya lebih besar dari ini. Jika Rx pangkatnya sudah lebih kecil dari ini, berarti tidak bisa dibagi lagi. Pernyataan ini dikenal dengan algoritma pembagian Euclid. Nah, mengenai persamaan ini bisa saya jelaskan mungkin dengan contoh konsep pembagian ya. Konsep pembagian ini ibaratnya fx ya, tapi ini bukan fx ya. Kalau fx itu fungsi dalam x, ini kita analogikan dengan angka
Kita mengulang kembali dasar pembagian ya. Ini kita ibaratkan nanti fx, ini gx-nya, ini qx-nya, ini remainder rx-nya. Jadi ini kita ibaratkan dengan f, ini kita ibaratkan dengan g, ini kita ibaratkan dengan q, ini kita ibaratkan dengan r sisa. Nah, 9 kita bagi 4 sama dengan 2, hasilnya 2. 2 kita kali 4 hasilnya 8. 9 dikurang 8, ini kurang ya, hasilnya 1. Nah, jadi 9 bagi 4 2, 2 kali 4 8, 9 kurang 8 1. 1 kita bagi 4 nggak bisa lagi, berarti ini bersisa 1. Nah, kalau kita mau tulis dalam persamaan, 2 ini hasil baginya dikali dengan 4 pembaginya ya, hasil bagi dikali pembagi. Nah, kemudian 2 kali 4 kan 8, ditambah sisanya 1, tambah 1 sisa, hasilnya 9. Jadi ini F, ini Q, ini G, ini F ya, yang ini R. Nah, ini analoginya ke sini ya, bentuk persamaannya fx, ini ibarat f tadi, fx sama dengan ini ibarat q, qx, ini pembaginya gx ditambah sisa rx. Nah, ini jadi sama aja, cuman di sini dalam x, yang di sini dalam angka, karena pembicaraan kita tentang polinomial, berarti formatnya akan seperti ini. Sebagai contoh, kita akan membagi fx dengan 1 tambah x tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6, dengan gx sama dengan 1 tambah x tambah x pangkat 3. Sebelum melakukan proses pembagian, amati dulu bentuk persamaan fx. F0, F1, x, F2, x pangkat 2 tambah F3, x pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan Fn, x pangkat n. Nah, kalau kita lihat di sini, n-nya adalah 6. Berarti ini derajat 6, paling tinggi. Paling tinggi itu pangkatnya 6 ya, untuk persamaan ini. Kemudian yang di sini gx paling tinggi pangkatnya adalah 3, derajat 3. Ya, berarti ini gn x pangkat n kan, gn x pangkat n, n-nya 3. Nah, untuk fx seperti ini, penulisannya bisa kita balik seperti ini. Bisa kita balik, sehingga ini juga kita balik polanya. Ini dulu fn x pangkat n, kemudian bawahnya, jadi ini paling sebelah kanan, nanti yang ini paling sebelah kiri. Nah, kita balik seperti ini karena kita butuhkan dia pembagian x paling tinggi, x dengan pangkat paling tinggi di sebelah kiri untuk cara membaginya. Nah, kalau kita tuliskan lengkap, ini ada x pangkat 6, 5, 4, x pangkat 3 nggak ada di sini, x pangkat 2 nggak ada di sini. Kemudian x pangkat 1 ditambah x pangkat 0. Nah, kalau kita mau tulis lengkap, ini bentuknya seperti ini. Ya. X pangkat 6 ada, berarti koefisiennya adalah 1. X pangkat 5 ada, berarti koefisiennya adalah 1. X pangkat 4 ada, koefisiennya adalah 1. X pangkat 3 tidak ada, koefisiennya berarti 0. Setiap bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 0 nggak ditulis di sini. X pangkat 2 juga nggak ada, berarti X pangkat 2 koefisiennya 0. X pangkat 1 ada, koefisiennya berarti 1. X pangkat 1. Yang ini 1 ada, berarti ini X pangkat 0. Karena X pangkat 0 sama dengan 1 ya. X pangkat 0 nih dasar ya. Setiap bilangan kita pangkatkan 0, hasilnya 1. Makanya X pangkat 0 tidak ditulis di sini. X pangkat 1, setiap bilangan kita pangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri, berarti X pangkat 1 sama dengan X. Satunya nggak saya tulis di sini.
Yang koefisiennya 0 seperti ini tidak dituliskan di sini. Demikian juga yang Gx. Gx-nya X pangkat 3, yang ini kita pindah ke kiri, yang ini paling sebelah kanan nanti. X pangkat 3 ditambah X tambah 1. X pangkat 3 ada koefisiennya 1. X pangkat 2 tidak ada, koefisiennya 0. X pangkat 1 ada, koefisiennya 1. X pangkat 0 ada, koefisiennya 1. Nah, ini bentuk persamaan polinomial di mana pangkat tertingginya kita pindahkan posisinya ke sebelah kiri, pangkat terendah kita pindahkan posisinya ke sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini cara membaginya, pangkat tertinggi harus di sebelah kiri, ya, tidak di sebelah kanan. Kita susun X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4 terusnya sampai 1. Ini nilai fx. Kemudian nilai Gx-nya kita bagi, ya. Ini dengan ini. Sebelumnya kita ingat kembali konsep penjumlahan biner modulo 2. Kalau 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. 1 kurang 1 juga 0, karena penjumlahan sama dengan pengurangan. Kita mulai X pangkat 6. Nah, di sini harus ada konsep pembagian dan perkalian per pangkat. Kalau ada X pangkat A dikali dulu, ya, dikali dengan X pangkat B, ya, maka hasilnya adalah X pangkatnya ditambahkan A ditambah B. Kalau ada X pangkat A dibagi, ya, dibagi dengan X pangkat B, hasilnya adalah X A pangkat A dikurang B. Nah, ini harus diingat. Jadi di sini X pangkat 6 dibagi X pangkat 3, kurangkan pangkatnya, 6 kurang 3, X pangkat 3. Kemudian ini X pangkat 3 kita kalikan lagi dengan X pangkat 3, ya. Kalau pembagian konsepnya ini kita bagi dengan ini, hasilnya kita taruh di sini. Kemudian untuk bagian bawah sini hasil perkalian X pangkat 3 dikali X pangkat 3, 3 tambah 3 X pangkat 6. X pangkat 3 ini kalikan lagi dengan ini, X pangkat 3 ini kalikan lagi dengan ini, ya. Jadi pada saat membagi ini cukup yang di depan saja yang kita bagi, hasilnya taruh sini. Pada saat mengalikan ini kita kalikan dengan semuanya masing-masing. X pangkat 3 kali X pangkat 3, X pangkat 6. X pangkat 3 dikali X, ini X pangkat 1, ya. 3 tambah 1, 4, X pangkat 4. X pangkat 3 kali 1, X pangkat 3. Di sini kurang. Mau dikurang, mau ditambah sama, karena modulo 2, ini penjumlahannya harus modulo 2, kurang dengan tambah sama. X pangkat 6 kurang X pangkat 6, habis, ya. X pangkat 5, sini nggak ada X pangkat 5, berarti X pangkat 5 kurang 0, X pangkat 5. X pangkat 4 kurang X pangkat 4, nggak ada, habis. X pangkat 3 di sini, X, kemudian X di sini turun 1, di sini turun. Jadi X pangkat 5, X pangkat 3 tambah X ditambah 1. Kalau mau pakai konsep cara ininya, coret aja ini bis, kemudian sini habis, yang sama-sama ini kita coret, tinggallah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1, ini dia, ya. Yang ini sekarang ini derajatnya masih lebih tinggi dari ini, berarti masih bisa dibagi. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3,
X pangkat 2, karena 5 kurang 3, 2. X pangkat 2 kalikan X pangkat 3, X pangkat 5. X2 kalikan dengan X pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan 1, X pangkat 2. Kita lihat lagi. Nah, ini lebih enak, mungkin yang sama kalau dikurangkan 0, berarti yang sama coret aja. Tinggal X pangkat 2 tambah X tambah 1. X pangkat 2 tambah X tambah 1. X pangkat 2 bagi X pangkat 3 tidak bisa, karena remainder di sini, sisa pembagiannya ini yang terakhir, pangkatnya sudah lebih kecil daripada pembaginya. Sehingga di sini kita peroleh Fx atau yang dibagi adalah ini dibagi dengan Gx, ya. Hasil baginya adalah X pangkat 3 ditambah X, ini sebagai Qx. Kemudian ini sebagai remaindernya, X pangkat 2 ditambah X ditambah 1, ini Rx nya. Jika kita akan membuktikan hasil pembagian dengan menggunakan rumus ini, persamaan yang di awal tadi, di mana Qx nya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ini, kemudian Gx nya yang ini X pangkat 3 tambah X tambah 1 ditambah Rx, sisanya X pangkat 2 tambah X tambah 1 yang ini. Nah, ini kerjakan dulu yang perkalian. Perkalian X pangkat 3 kali X pangkat 3, kita coret aja nggak apa-apa ini. X pangkat 3 kali X pangkat 3, X pangkat 6. X pangkat 3 kali X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 1, X pangkat 3. X pangkat 2 kali X pangkat 3, X pangkat 5. X pangkat 2 kali X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 1, X pangkat 2. Ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Ingat lagi konsep, kalau dia sama kita coret saja, karena 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini ada koefisien, ini karena sini udah penjumlahan semua, ini boleh kita buka penjumlahan dari sebelah kiri ke kanan. Ini mana yang sama? Ini boleh kita coret, ya. Nah, tapi kalau ada 3, dan tiga-tiganya dicoret. Ini ada 1, ada 2. Konsepnya kan 1 ditambah 1, 0. Berarti nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya ada X pangkat 3, sini ada X pangkat 3, di sini ada X pangkat 3, berarti X pangkat 3 yang sini nggak boleh dicoret. Misal, ya. X pangkat 3 yang ganjil nggak boleh coret. Kemudian di sini kita lihat lagi yang 2 juga. 4 tidak ada. 5 cuma 1. Nah, ada. Berarti sisanya di sini X6, X5, X4, X1. Nah, kalau kita sudah kalikan pakai seperti ini, kita kalikan lagi, Fx-nya ini akan sama dengan Fx di sini, ya, atau di soal. Nah, yang udah kita balik ini. Selanjutnya, saat Fx dibagi dengan Gx menghasilkan Rx sama dengan 0, ya, jika tidak ada sisa, ya, R atau Rx sama dengan 0, maka kita dapat mengatakan bahwa Fx dapat dibagi, divisible, ya, divisible, dapat dibagi oleh Gx. Fx dapat dibagi oleh Gx kalau Rx-nya sama dengan 0. Kalau Rx tidak sama dengan 0, berarti Fx tidak bisa dibagi dengan Gx. Dapat dibagi oleh Gx, dan Gx adalah faktor dari Fx, ya, faktor dari Fx. Untuk angka real, jika A adalah akar dari polinomial Fx, dengan kata lain Fa-nya itu sama dengan 0, X-nya itu sama dengan A, X di sini diganti dengan A, Fa-nya sama dengan 0, maka Fx dapat dibagi dengan X dikurang 1, yang dapat dibagi dengan koefisien polinomial X dikurang 1. Pernyataan ini masih benar untuk Fx dengan koefisien Gf2. Sebagai contoh, misal Fx sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Substitusikan nilai X ini sama dengan 1, maka akan menghasilkan untuk X sama dengan 1,
1 ya, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4. Jadi 1 1 1 1. Ini dia 1. Ini juga 1. Ini juga 1. 1 pangkat 4 juga 1. 1 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi fx memiliki 1 sebagai akar, dan fx seharusnya dapat dibagi dengan x ditambah 1 seperti berikut. Nah, ini contoh yang bisa dibagi, habis dibagi, r-nya sama dengan 0. Di sini ada ini fx, ini gx, ini qx, ini rx. Oke. X pangkat 4 dibagi X pangkat 1, X pangkat 3. X pangkat 3 kali X, X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 1, X pangkat 3. Ini habis, ini habis. Tinggal X pangkat 2 turun ke sini. Yang 1 turun ke sini. X pangkat 2 dibagi dengan X, X. Ya, X pangkat 2 dikurang dibagi X pangkat 1, 2 kurang 1. Kemudian X pangkat 1, X kali X, X pangkat 2, X dikali 1, X. Kurangkan lagi, X pangkat 2, X pangkat 2 habis, tinggal X dan 1. X dibagi dengan X, 1. 1 kali X, X. 1 dikali 1, 1. Kurangkan 0. Jadi ini 1 berarti akar daripada fx, dimana fx ini bisa dibagi dengan x plus 1. Jadi kalau kita lihat di sini, x kurang 1 sama dengan 0, x-nya makanya x-nya sama dengan 1. Pada polinomial fx dengan koefisien gf2, jika polinomial fx memiliki angka genap, ya, dengan catatan fx memiliki koefisien gf2 dan fx memiliki angka genap, maka fx dapat dibagi dengan x tambah 1. Persamaan polinomial px ada persamaan polinomial px dengan koefisien gf2 dari derajat m dikatakan dapat dibagi, tidak dapat dibagi, atau istilahnya irreducible, ya, tidak dapat dibagi dengan koefisien gf2 jika px tidak dapat dibagi dengan setiap polinomial dengan koefisien gf2 dari derajat kurang dari m tapi lebih besar dari 0. Intinya seperti ini, ada sebuah polinomial yang tidak bisa dibagi, polinomial irreducible adalah polinomial yang tidak dapat dibagi dengan koefisien gf2. Koefisien gf2 dalam polinomial adalah tidak dapat dibagi dengan x atau x tambah 1, atau tidak dapat dibagi dengan polinomial x dengan derajat 1. Di antara 4 polinomial derajat 2, ada x pangkat 2, ada x pangkat 2 tambah 1, ada x pangkat 2 ditambah x, dan ada satu lagi x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Nah, yang 3 ini di antara 4, yang 3 x pangkat 2, x pangkat 2 tambah 1, dan x pangkat 2 ditambah x bukan irreducible, artinya ini dan ini, ya, 3 ini bisa dibagi dengan ini, dibagi dengan polinomial derajat 1. Ini habis dibagi dengan ini habis dibagi dengan ini juga habis dibagi dengan ini, atau ini habis dibagi dengan ini habis dibagi dengan ini, dan ini habis dibagi dengan ini. 3 polinomial derajat 2 ini bukan irreducible karena dia habis dibagi. Tapi satu lagi, ya, dari 4 polinomial derajat 2, satu lagi x pangkat 2 ditambah x ditambah 1, dia bisa dibagi. Dia tidak bisa dibagi karena dia tidak memiliki 0 atau 1, sehingga kalau kita substitusikan 0 atau 1 ke sini, hasilnya tidak bisa memperoleh nilai 0. Ya. Jadi akan tetapi x pangkat 2 ditambah x tambah 1 tidak memiliki 0 atau 1 sebagai akar, sehingga x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 tidak dapat dibagi oleh polinomial derajat 1.
Jadi ini nggak bisa dibagi dengan ini. X pangkat 2 tambah X tambah 1 juga nggak bisa dibagi dengan X ditambah 1. Oleh sebab itu, X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 adalah polinomial irreducible, tidak bisa dibagi dari derajat 2. Polinomial X pangkat 3 tambah X tambah 1 adalah polinomial irreducible dari derajat 3. Karena ini X pangkat 3 tambah X tambah 1 tidak memiliki akar 0 atau 1. Dengan demikian X pangkat 3 tambah X tambah 1 dia tidak akan habis dibagi oleh X atau X tambah 1. Karena polinomial ini tidak dapat dibagi dengan setiap polinomial derajat 1, maka polinomial X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 tidak dapat dibagi dengan polinomial derajat 2. Jadi X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 adalah polinomial irreducible dengan koefisien GF2. Setiap polinomial irreducible dengan koefisien GF2 dari derajat M membagi X pangkat 2M dikurang 1 ditambah 1. Ya. Jadi pangkat dari X ini adalah 2 pangkat M kurang 1. Kemudian persamaannya X pangkat 2M kurang 1 ditambah 1. Contoh, X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 ini pembaginya. X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 membagi ini X pangkat 2 pangkat 3 dikurang 1 ditambah 1. 3 nya ini M, M nya ini ya, derajat tertingginya M nya 3. Sehingga kita selesaikan dulu yang X pangkat ini. X pangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8, 8 kurang 1, 8 kurang 1 7, berarti X pangkat 7. Ini X pangkat 7 ditambah 1 ditambah 1, berarti fx nya yang ini, gx nya yang ini. X pangkat 7 ditambah 1 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. X pangkat 7 bagi X pangkat 3, X pangkat 4. X pangkat 4 kali X pangkat 3, X pangkat 7. 4 dikali dengan X pangkat 4 kali X pangkat 3, X pangkat 7, X pangkat 4 kali X pangkat 5, X pangkat 4 kali 1, X pangkat 4. Kurangkan ini aja, habis. Tinggal X pangkat 5, X pangkat 4 dan 1. X pangkat 5, X pangkat 4 dan 1. Sekarang X pangkat 5, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3, X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 3, X pangkat 5. X pangkat 2 kali X pangkat 3, X pangkat 2 dikali 1, X pangkat 2. Kurangkan lagi, kurangkan, berarti ini kita kurangkan habis. Sisanya adalah X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2 dan 1. X pangkat 4 bagi X pangkat 3, X dikali X pangkat 4, X pangkat 4. X dikali dengan X pangkat 2, X dikali dengan 1, X. Ini habis. Ini habis ya, 2 yang habis di sini. Ini tinggal X pangkat 3, X dan 1. Kembali lagi, X pangkat 3 masih bisa dibagi dengan X pangkat 3, hasilnya 1. 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3. 1 dikali dengan X, 1 dikali dengan 1, 1 sama dengan 0, habis dibagi. Nah, ini penulisan agak jarang untuk memudahkan dalam kita melihat mengurangkan ini dengan ini ya. Ini dengan ini dengan ini. Kalau misalnya dalam perhitungan kita mau tulis rapat ya, dirapatkan juga boleh, yang penting hasilnya benar. Polinomial irreducible Px dari derajat M dikatakan primitif jika integer positif terkecil n pada Px membagi X pangkat n tambah 1 dengan n-nya adalah 2 pangkat M dikurang 1. Seperti yang ini tadi ya, seperti yang ini. Nah, kita dapat memeriksa bahwa Px X pangkat 4 ditambah X ditambah 1, X-nya adalah 4, n-nya ini adalah 4, atau ya, M-nya 4 ya, M. X pangkat M. M-nya 4 di sini. Sehingga kalau kita masukin sini 2 pangkat 4 16,
dikurang 1, 15. Ini kurang satunya di atas, ini salah ketik. 2 pangkat M dikurang 1. Jadi M nya 16. Oh ya, udah betul di bawah, maaf. Ini untuk pangkat ya, pangkat ini 2 pangkat M berarti 2 pangkat 4. Nah, ini ya, M ini adalah M 4. 2 di pangkat 4 16. 2 pangkat 4 16 dikurang 1 sama dengan 15. 15 berarti sini X pangkat N nya ganti 15. Ini dah X pangkat N ditambah 1 sama dengan X pangkat 15 ditambah 1. Jadi ini membagi, yang ini membagi ini, atau ini bisa dibagi dengan ini, habis dibagi. Tapi tidak membagi setiap X pangkat N tambah 1 dengan N nya antara 1 sampai dengan 15 ya. X pangkat 15 ditambah 1 habis dibagi dengan X pangkat 4 ditambah X ditambah 1. Tapi kalau misalnya ada X pangkat N, misalnya N nya 14 misalnya, kita ambil antara 1 dan di bawah 15, berarti 14 misalnya. X pangkat 14 tambah 1 ya, X pangkat 14 tambah 1 nggak habis dibagi oleh ini. Nah, itu dia, cuman satu ini aja yang habis dibagi. Nah, sehingga di sini X pangkat 4 ditambah X ditambah 1, pembaginya ini itu disebut dengan polinomial primitif ya, polinomial primitif. Kemudian ada polinomial lagi, X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X tambah 1. Pembaginya adalah polinomial irreducible, tetapi tidak primitif. Karena polinomial ini membagi ya, ada dua yang bisa habis dibagi. X pangkat 15 yang ini, X pangkat 15 habis dibagi dengan ini. Kemudian antara X pangkat N tambah 1, misalnya N nya selain 15, di bawah 15 dan di atas sama dengan 1 ya, 1 sampai 14 di sini, berarti 1 sampai 14. Diambil lah misalnya N nya 5, X pangkat 5 tambah 1. Ini juga habis dibagi oleh ini. Sehingga kalau ada dua polinomial ini dan ini yang habis dibagi dengan satu polinomial ini, maka yang ini tidak primitif ya, tidak primitif. Jadi sini bisa kita lihat, kalau dia sini bisa kita lihat kalau misalnya ini yang polanya ini tadi, pangkatnya N nya adalah 2 pangkat M dikurang 1, ini habis dibagi dengan ini. Sementara X pangkat N yang lain dengan N antara 1 sampai 14 dibagi lagi dengan ini, itu irreducible ya, ada sisa, berarti dia primitif. Kalau misalnya yang ini kita bagi dengan ini, kemudian ada lagi X pangkat N yang lain, misalnya seperti ini, X pangkat 5 tambah 1 ya, yang ini X pangkat 15 tambah 1 habis dibagi dengan ini. Kemudian X pangkat 5 diantara ini dan ini, pangkatnya 5 yang diambil, X pangkat 5 tambah 1 juga habis dibagi oleh ini, berarti ada dua yang habis dibagi. Kalau yang ini cuma satu ini aja yang habis dibagi, kalau ini ada dua yang habis dibagi. Selain dari ini tidak habis dibagi, selain dari 15 dan 5 tidak habis dibagi. Berarti yang ini kalau ada lebih dari satu yang habis dibagi, polinomial yang ini tidak primitif. Jadi setiap polinomial primitif adalah polinomial irreducible, tetapi setiap polinomial irreducible belum tentu polinomial primitif. Nah, di sini adalah daftar polinomial primitif. Agak susah untuk menentukan mana polinomial primitif maupun bukan, karena kita harus mengoperasikan masing-masing polinomial ya dengan pembagian. Jadi sini ada yang sudah ada di sini untuk M3, M4, M5 dan seterusnya sampai M24, ini contohnya diberikan. Ini semua adalah polinomial irreducible dan polinomial primitif. Nah, demikian materi yang
bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.